assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Ninggino. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa please aku mohon sama teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share ke media sosial masing-masing supaya channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa juga ya untuk tekan loncengnya. Terima kasih, matur nuwun. Nah, ini Nah gini, jadi kemarin kan aku tanggal 21 April 2020 bertepatan dengan Hari Kartini, ya kan. Aku kasih challenge buat diri aku sendiri, yaitu pakai sanggul terus aku keliling di jalan-jalan sekitar desa aku begitu ya. Dan aku mau ngucapin dulu terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video itu. Terima kasih banget yang sudah like dan juga sudah share, juga terima kasih banget ya. Nah, di video itu aku juga ngomong ataupun nulis gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau kasih challenge aku, monggo saja, silahkan komen begitu ya. Dan kali ini aku mau tak turuti gitu ya. Ini dari Mbak Louis Erna. Mbak Gino, tutorial make up plus nyanggul dong. Nah, Mbak Louis Erna, terima kasih banget sudah mampir ke channel aku ya. Nah, tapi berhubung aku tahu banget kalau aku tuh dandan itu lama, terus kalau dandan dan juga harus pakai sanggul itu juga prosesnya lama. Soalnya aku biasa itu adalah nyanggul dulu setengah, setelah itu aku make up begitu ya. Setelah itu baru pasang sanggul yang setengahnya lagi gitu ya. Jadi kali ini aku memutuskan untuk kasih tutorial gimana sih cara pasang sanggul Jawa atau sanggul sinden ya, ala-ala aku. Karena aku ngerti banget, aku ini belum lama terjun di dunia kesenian Jawa, khususnya persindenan persindenan perwayangan begitu ya, belum lama. Dan aku tuh masih amatir banget, masih di bawah banget, nggak ada apa-apanya lah, intinya masih nol putul gitu ya. Jadi ini aku akan kasih tutorial sanggul ala aku, ala-ala aku ya. Jadi jangan dibully. Arpen beli gak apa-apa deng. Soalnya kan aku masih amatir banget, masih belajaran pol gitu ya. Oke lah, langsung aja nggak usah berlama-lama. Ini ala-ala aku begitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari step by stepnya. Jadi yang perlu dipersiapkan ini adalah Oke, yang pertama adalah ini namanya adalah subal ya, subal ya, bukan subali. Nah, ini subal. Jadi ini subalnya ini bentuknya kayak gini, panjang kayak gini ya. Ini sebagai unduk-undukan nih di kepala gini ya. Dan ini ada talinya. Tapi kalau di beberapa teman aku ada yang nggak pakai tali juga ya. Terus selanjutnya pasti adalah gelungan. Ini gelungan ya, bukan ban sepeda. Jadi ini gelungannya gitu ya. Nah, jadi ini gelungannya iki aku pesen dari temenku. Ini pesannya di Solo. Harga gelungan ini sama subali ini sekitar 170.000 ya. Tapi ini enak banget, lentur dan juga nggak berat. Jadi kayak besar gini, tapi ini sama sekali nggak berat. Yuk, setelah itu nanti kita juga ada ini. Kita siapkan ini apa ya namanya, aku ngarani sogok apa sih, yang tahu teman-teman komen di bawah ya. Terus ada ini jepit lidi. Terus yang pasti kita harus siapin suri atau sisir ya. Kalau bisa yang ininya tuh yang kayak ini loh, bentuknya kok ini supaya nanti kita bisa ngatur tinggi rendahnya, mau dibikin trapez atau enggak. Terus air, kalau nggak ada hairspray air, tapi aku pakai kadang-kadang pakai air, kadang-kadang pakai ini juga ya. Ini kayak gel rambut gitu ya, nggak aku kasih tahu. Janganlah, nggak di Oke, kita buat. Jadi ini pertama, ini rambut aku segini ya. Kalau rambut kalian tebal nanti pakai separuh aja, tapi ini karena rambut aku tipis aku pakai semuanya aja. Kita rapikan dulu pakai sisir. Nanti setelah itu ditaruh di depannya gitu ya.
aku sisiran dulu. Nah setelah itu kita parak nih ngarep nih guys, dirapikan gitu ya. Jadi dirapikan di depan, terus habis itu ini dikuncit. Siapin juga ini kuncit apa? Kalau kuncit tali rambut dikuncit kayak gini. Kalau sudah ini dirapikan supaya nanti juga rapi gitu ya. Pokoknya dirapikan aja. Nah kalau sudah rapi kayak gini baru kita pasang subalnya, tapi sebelumnya kita rapikan dulu subalnya supaya ini tidak jerawut-jerawut ya. Kalau sudah rapi baru dipasang di atasnya begini, diatur, terus habis itu ditali. Yang enggak ada talinya langsung dijepit aja ya, tapi ini ada, aduh kamera bro, ini ada talinya jadi harus ditali. Nah setelah itu kita jepit ya, jadi jepitnya ini melingkar kayak gini, jadi sekitaran sini nanti kita jepit sama sini, pokoknya ampreh iki ora ubah gitu ya. Kita jepit dulu ini sampingnya juga gitu supaya dia rapi. Sekali lagi ini ala-ala aku ya, aku tuh nggak profesional, bahkan teman-teman sinden kalau tahu nih pasti aku diketawain. Sepurane sing akeh yo cah. Jadi ini ala-ala aku aja untuk teman-teman ya, jadi aku tuh nggak profesional, bahkan aku tuh amatir, jadi harap dimaklumi. Ini udah rapi. Nah kalau ini sudah rapi kita lepas ini, terus kita sisir lagi. Sisir ini kita bagi ya, 1 2 3, tapi terserah untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya kalau mau pakai dari samping juga boleh, mau dari tengah juga boleh nyanggulnya ya, tapi kalau aku lebih seneng dari samping. Jadi kita bagi ini jadi samping begini, seret begini. Nah setelah itu ini kita ikat. Kenapa kita ikat? Karena aku nggak ada jepitan. Kalau ada jepitan pasti aku pakai jepitan. Kita gitu ya, udah gini aja ya. Kita ikat, kita rapikan dulu. Nah ini kita rapikan, jadi kita sisir dulu ini, langsung ditarik ke belakang, baru setelah ini diginikan. Nah kalau sudah rapi gini baru dijepit pakai jepitan midi ya. Kalau aku biasanya tak jepit dulu ya, walaupun agak-agak nggak rapi nggak apa-apa, soalnya nanti ngerapiinnya pas nanti aku pakai ini biasanya gitu. Nah ini dijepit sampai rapi. Nah ini juga gitu, pokoknya sedikit-sedikit ya. Sekali lagi ini yang tutorial adalah orang yang amatir. Nah ini juga gitu, ditarik ke belakang terus disisir lagi. Aku biasanya lebih cocok pakai apa namanya kaca, tapi ini harus di depan kamera. Nah, ini kan nggak rapi kan, tapi gampang nanti dirapikan setelah ini selesai semua ya. Kita lanjutkan lagi untuk yang tengah. Tengah segini aja. Oke, ini tak kuncrit lagi. Ini seharusnya pakai jepitan yang kecil-kecil tuh loh, kalau teman-teman punya pakai itu aja. Aku nggak ada, tapi yus aku pakai seadanya. Nah ini kalau mau disasak oke, kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi aku nggak suka disasak soalnya rambutku sudah rusak parah, tipis, makanya aku nggak mau nyasak rambut. Oke, udah cukup, kita jepit lagi, nanti kita atur tinggi rendahnya setelah ini nanti semua selesai.
Oke, kita lanjutkan untuk sebelah sini dengan cara yang sama ya. Nah, setelah ini semua terpasang, baru kita bisa tentukan sendiri gimana mau kita bikin rambutnya. Gimana mau kita bikin sanggulnya ini, mau dia tinggi ataupun agak trepes juga bisa ya. Tapi pengaruhnya nggak begitu banyak sih. Aku kan soalnya sukanya kayak gini. Jadi ini dirapikan, jadi kemampuannya melentung-melentungnya ki ora podo, dirapikan kayak gini aja, dijepit lagi gitu ya. Terus ini kelihatan nggak sama, dijepit lagi, begitu aja seterusnya. Nah, untuk mengatur ini tinggi enggaknya, ada kan yang suka trepes gitu ya, tapi kalau aku suka yang kayak gini, nggak trepes banget. Nah, ini bisa diatur dengan cara seperti ini. Nah, gitu. Kita rapikan dulu ya. Nah, ini setelah ini semua rapi, kita baru lepas. Terus ini di tali di belakang kayak gini, seret, seret, kita rapikan. Ini telinganya ditaruh depan begini, ini juga gitu. Setelah ini kiri sama kanannya dijepit, jepit kayak gini. Ya, ini sudah ya, dijepit. Nah, iki buntutnya iki jangan lupa dikuncit. Tapi kalau untuk teman-teman yang rambutnya panjang, ini mestinya nguncitnya ini waktu awal-awal tadi. Nah, kalau gini kan sudah rapi dan kita sudah siap untuk pasang sanggulnya ya. Tapi sebelumnya kalau mau teman-teman mau pakai ini jadi ini kayak gini ya, ini gel rambut, jadi tangan diusap-usap tangan kayak gini, ditaruh tangan terus usap, terus dirapikan kayak gini. Kalau mau pakai air biasa ya, ini pakai botol parfum, ini cukup disemprot-semprotkan gini supaya kita bisa ngatur kerapiannya. Kalau sudah rapi baru dijepit lagi, pokoknya ampreh dia rapi gitu. Nah, begitu caranya. Nah, ini untuk pemasangan gelungan. Ini gelungannya kalau bisa ini dibuat agak dekok gitu ya, biar nanti kelihatan nempel plek gitu ya. Ada sebagian teman-teman sindan itu yang makainya tuh setelah ini dipasang baru ditusuk pakai ini begitu ya, nusuknya kayak gini, seret gitu ya, nusuknya kayak gitu. Tapi kalau aku lebih suka tak tusuk dulu supaya aku gampang, aku soalnya gak iso ngetuk nih gitu. Ini dia ini. Nah, jadi ini pas bendolanin dhuwur. Sebenarnya model dari sanggul itu kan macam-macam ya, tapi kalau ini pentolanin dhuwur ki dhuwure dikek itu. Terus habis itu pinggir sini, pinggir kiri dan juga kanan. Jadi ini ditusuk dulu begini. Ini juga ditusuk gini, baru ini tengah. Ini kan pas tengah ya. Jadi ini pas tengah gini. Seret. Begini, disesuaikan. Nah, kalau sudah pas baru ditusuk. Begini. Kalau aku, menurut aku kalau cara ini lebih apa ya? Lebih gak membingungkan, tinggal nusuk-nusuk gitu aja. Oke, kalau ini sudah begini, jangan lupa, ini kan sudah ya. Kalau mau lebih rapat lagi silakan, tapi kalau menurut aku ini sudah rapat gitu ya. Kalau ini sudah, ini pinggirnya ini kan masih ada sisa subalnya ya. Ini bisa ditarik begini supaya kita tuh nah begini loh. Setelah itu biar kelihatan lebih plek, dijepit. Dijepit aja. Nah,
jadi. Ini kalau polosan ya, tapi sebenarnya aku tuh kadang-kadang pakai ini. Kalau pakai sunduk mentul, ini ditaruh di atasnya sini. Nah, begini. Ada juga yang pakai bunga mawar ya, bunga mawar kiri sama kanan itu ada juga. Ada juga yang pakai mahkota ditaruh sini juga oke-oke aja ya. Jadi itu tadi adalah tutorial ala-ala amartiran, ala-ala aku bagaimana caranya untuk memakai sanggul Jawa tanpa harus disasak. Tentunya hasilnya seperti ini, lumayan rapi kalau menurut aku begitu ya. Untuk kawan-kawan semuanya, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru dari Ninggino. Selamat mencoba, selamat Hari Kartini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.